Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL diharapkan yang pertama peserta didik mampu menganalisis informasi, yang kedua peserta didik mampu mengolah informasi, dan yang ketiga peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompoknya dengan penuh tanggung jawab tentang materi yang kita akan bahas pada hari ini. Adapun profil pelajar Pancasila yang kita akan ambil pada materi kita hari ini, yang pertama berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, dan yang ketiga kreatif. Pertama-tama kita akan membahas tentang lahirnya dan perkembangan agama Hindu. Agama Hindu diyakini lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli sejarah meyakini bahwa bekas kota Mohenjo-daro, Larkana, dan Harapan, Punjab di lembah sungai Indus merupakan tempat di mana agama ini tumbuh dan berkembang. Agama Buddha berasal dari India dan kemudian masuk ke wilayah Nusantara. Adapun teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, yang pertama ada teori Sudra, yang kedua ada teori Waisa, yang ketiga ada teori Ksatria, yang keempat ada teori Brahmana, dan yang terakhir ada teori arus balik. Yang pertama ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Hubungan dagang antara Nusantara dan India diawali sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, dan sistem sosial budaya. Kelebihan teori Waisya adalah sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya tertarik untuk berinteraksi jual beli di Nusantara. Adapun kelemahan dari teori Waisya adalah para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Adapun teori selanjutnya itu teori Ksatria. Abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan. Perebutan kekuasaan penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Adapun kelebihan dari teori ksatria, yang pertama semangat berpetualangan dan menaklukkan daerah lain, yang kedua ksatria dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang. Yang ketiga, ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang keempat, pada abad kelima, banyak para ksatria yang melarikan diri karena perang. Adapun kelemahan teori ksatria, yang pertama, tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonialisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang ketiga, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan India. Berikutnya ada teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana dan biksu di India datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku setempat yang tertarik untuk belajar agama Hindu. Setelah menganut agama Hindu, para kepala suku ini kemudian mengangkat Brahmana menjadi penasehat mereka. Dari lingkungan istana, agama ini kemudian menyebar luas ke tengah masyarakat kecil. Adapun kelebihan dari teori Brahmana, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana. Prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh Brahmana dengan membawa kitab Weda ke Nusantara. Raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Adapun kelemahan dari teori Brahmana, yang pertama bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit. Yang kedua, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Berikutnya ada teori arus balik, yang mana teori ini menjelaskan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kelompok ini sering disebut empu atau lokal genius. Ada pula yang mengatakan karena adanya ketertarikan bangsa Indonesia terhadap kebudayaan India. Teori ini sering disebut teori arus balik. Di dalam teori arus balik, persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang, kemudian setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agamanya.
Kelebihan dari teori ini ada kemungkinan putra bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Kelemahan dari teori ini, masyarakat Nusantara masih bersifat pasif, jadi tidak mungkin mereka pergi ke India. Yang terakhir ada teori Sudra. Teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh para golongan Sudra yang disebut juga sebagai Buddha. Mereka mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan harapan untuk perbaikan nasib mereka. Kelemahan dari teori ini hanya golongan Brahmana yang bisa membaca kitab Weda yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallawa. Sekian dan terima kasih telah menyimak materi kita pada hari ini.